Menurut informasi dari Airliqi, sampai dengan hari ini sudah 10 ekor kerbau milik warga Airliqi diterkam oleh harimau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Muryadi TV. Pada kesempatan ini saya ingin mengklarifikasi tentang kehebohan beberapa hari terakhir ini, bahwa sebagaimana yang kita ketahui, pada beberapa minggu yang lalu harimau Sumatera sudah menerkam sebanyak 3 orang di Air Batu, Kecamatan Pemerap, Kabupaten Merangin. Nah, pada hari ini kembali si raja hutan ini, harimau Sumatera, menteror masyarakat Airliqi, yaitu Desa Airliqi dan Airliqi Baru yang terletak di Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Indonesia. Kalau ada yang belum tahu di mana letaknya Desa Airliqi dan Airliqi Baru, yaitu di Kecamatan Tabir Barat. Sekali lagi saya ulangi, di Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Indonesia. Nah, kejadian ini sangat mencekam sekali. Jadi Airliqi berduka ya, karena pada 2 bulan terakhir ini harimau ini sudah menerkam sebanyak 7 ekor kerbau, dan semua kerbau itu ada beberapa kerbau yang sempat disembelih ya, karena tidak bakalan bisa hidup juga. Ada tulang yang patah, ada luka yang lebih parah lagi yang tidak bisa diobat. Nah, dan ada juga kerbau yang sempat mati, tinggal tanduk dan tinggal tulang-tulang. Yang tersisa hanya kerbau yang bisa diselamatkan satu dari 7 kerbau itu. Ada 1 kerbau simus ya, saudara simus, sekarang dalam perawatan. Nah, pada hari Minggu malam Senin terjadi lagi pembantaian, yaitu 3 ekor kerbau. Berarti sudah 10 ekor kerbau menjadi korban di Desa Airliqi. Nah, maksud saya di sini karena saya kebetulan sebagai ketua Forum Masyarakat Airliqi, juga sekaligus sebagai penyambung lidah dari masyarakat Airliqi untuk menyampaikan keluh kesah penderitaan dalam rangka mereka menghadapi teror harimau yang sangat mencekam dan sangat menakutkan di Desa Airliqi pada saat sekarang ini, di mana masyarakat Airliqi semuanya berpencaharian sebagai berkebun, petani, membuat ladang. Namun akhir-akhir ini tidak bisa turun ke ladang karena takut diterkam harimau. Dusun Airliqi, Desa Airliqi maksud saya, sangat mencekam sekali sekarang. Bahkan pada malam hari warga Airliqi tidak berani turun, tidak berani keluar rumah ya, karena kejadian 3 ekor kerbau sudah diterkam lagi. Kalau kerbau itu harganya taruhlah rata-rata itu 10 juta, kali 10 sudah berapa duitnya, ya kan? Itu kerugian masyarakat Airliqi. Yang saya sampaikan tadi terkait dengan kerugian materi secara nyata ya, belum lagi kerugian yang lain yang tidak dapat kita terka berapa nilainya. Misalnya seperti kerugian tidak bisa keluar rumah pada malam hari, biasanya pergi mencari ikan, seperti nelayan kan mencari ikan bisa dijual, sekarang tidak bisa lagi. Dan lagi pergi ke kebun, pergi ke ladang pada siang hari tidak berani lagi. Padahal sumber pencaharian, sumber pendapatan dari masyarakat Airliqi adalah di kebun, di ladang. Nah, jadi kalau berlarut-larut teroran harimau seperti ini, kapan selesainya? Masyarakat Airliqi sudah pasti kelaparan juga ya.
pencarian sudah tidak ada lagi, ya bakalan susah hidup. Nah, tolong dipikirkan itu. Dan yang lebih parah lagi, pada anak-anak sekolah, itu kan berulang dari rumah, lumayan jauh antara jarak rumah dengan sekolahan, dan jalannya menempuh hutan-hutan. Nah, biasanya anak-anak itu biasa jalan di dalam hutan. Sekarang orang tua tidak berani lagi melepas anaknya pergi sekolah karena ketakutan dengan harimau tadi. Bisa-bisa anaknya diterkam kalau dibiarkan sekolah. Nah, di sini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Eliki Purpi Melinton, ya, beliau mengatakan bahwa masyarakat Eliki mengusulkan supaya sekolahan diliburkan untuk sementara, ya, menjelang harimau yang menteror itu tertangkap oleh pihak yang berwenang. Itu harapan masyarakat Eliki. Karena kalau dipaksakan sekolah nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sekarang perlu saya sampaikan, Eliki berdiri itu sudah lebih dari 300 tahun. Ya. Karena Eliki juga merupakan salah satu desa tertua di Provinsi Jambi ini. Anda mungkin ingat dengan sejarah rambut panjang, ya, itu sudah ratusan tahun. Nah, sebelum rambut panjang itu ada, Eliki juga sudah ada. Masyarakat yang berdomisili di sana sudah ada. Yang saya sayangkan di sini, kalau ada sekiranya orang yang mengatakan Eliki sebagai habitatnya harimau, kami masyarakat Eliki sangat tidak setuju, tidak terima itu. Karena harimau lah yang masuk ke pemukiman warga, bukan warga yang masuk ke pemukiman harimau atau masuk ke habitat harimau. Itu salah. Kalau ada kata-kata yang demikian yang dilontarkan oleh siapapun, mohon diluruskan dan mohon diklarifikasi kembali, ya, mohon dikatakan bahwa itu tidak benar, ya. Kalau perlu minta maaf dengan warga Eliki, karena Eliki itu adalah merupakan daerah yang sangat luas sekali. Belum merdeka Indonesia ini Eliki sudah ada. Sementara Eliki itu termasuk sebagian menjadi TNKS itu hanya pada tahun 90-an. Kalau tidak salah itu tahun 91 itu baru pemasangan patok. Ya. Pemasangan patok, belum lagi pengesahan. Pengesahan ya sekitar tahun 2000-an lah gitu. Tapi kok sekarang ada yang mengatakan Eliki adalah habitatnya harimau. Kami sangat tidak berpendapat dengan hal yang demikian. Sekali lagi, kami minta diluruskan, tidak setuju dan tidak terima. Tidak terima dengan statement yang seperti itu mengatakan Eliki adalah habitat harimau. Justru harimau lah yang masuk ke pemukiman masyarakat Eliki. Itu. Dan saya juga mengatakan bahwa pada tanggal 12 November kemarin saya yang memposting di YouTube saya tentang kejadian yang ada di Eliki sekarang dan sudah menjadi viral. Nah, dengan adanya kejadian ini kami sebagai masyarakat Eliki mengharapkan bantuan dari pihak berwenang atau pihak terkait agar harimau tersebut ditangkap, bukan diusir. Karena kalau diusir, harimau itu akan kembali lagi dan akan menerkam. Jangan-jangan yang akan datang manusia yang diterkamnya kalau tidak ditangani lebih cepat. Sekali lagi kami mengharapkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, ya, untuk menangani sesegera mungkin harimau yang sedang menteror masyarakat Eliki. Dan permintaan kami yang terakhir, agar tidak terjadi lagi statement dari pihak-pihak tertentu yang mengatakan Eliki sebagai habitatnya harimau, kami minta patok, ya, batas antara hutan dan KS itu dengan
pemukiman warga Eliki itu tolong digeser jauh dari pemukiman. Kalau perlu lebih dari 10 kilo ya, agar tidak lagi dikatakan itu. Ya, otomatis kerbau kami memang berkeliaran di pemukiman. Di mana lagi orang beternak, di mana lagi orang berkebun kalau batas patoknya itu di dalam dusun dipasang, di dalam desa dipasang. Kami mohonlah ya, digeser itu patoknya itu. Dulu juga minta izin dengan siapa kami tidak tahu ya. Memasang patok itu yang jelas sekarang untuk lebih aman, lebih tenang ke depan, semoga patok itu digeser sekitar 10 kilo lebih lah ke sana, ke dalam hutan sana, biar tidak ada lagi statement yang mengatakan air Liki itu sebagai habitatnya harimau. Kami tidak ingin lagi kata-kata itu terulang diungkapkan oleh kelompok tertentu atau orang tertentu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua mengetahui bahwa berita ini bukan dibuat-buat, karena ada sebagian yang mengomentari dari YouTube saya ini, ada yang mengatakan besar otak, kemudian ada yang mengatakan macam-macam, pokoknya dianggapnya sebagai berita bohong atau berita yang dibuat-buat mengada-ada, padahal itu adalah kenyataan, fakta. Bahkan sumbernya itu adalah dari Kepala Desa Air Liki ya, Kulpi Marlinton. Kalau Anda tidak percaya dengan pemberitaan ini, boleh saja dicek ke lokasi, yaitu ke Air Liki. Anda boleh ke sana, datang aja ke sana. Berapa kerbau yang ditangkap? Bagaimana kondisi masyarakat Air Liki sekarang? Apakah masyarakat Air Liki itu tenang-tenang aja atau berani ke sawah, ke ladang dan tidak khawatir dengan anaknya pergi sekolah? Boleh Anda cek. Sekarang Air Liki sudah mencekam, manusianya sudah pada ketakutan dan anak-anaknya tidak berani datang pergi ke sekolah. Bukan tidak berani saja, tetapi tidak dibolehkan oleh orang tuanya karena takut diterkam oleh harimau. Begitu juga dengan orangnya yang tidak berani pergi ke kebun, pergi ke ladang dan untuk memetik hasil kebun, untuk membersih kebun. Kebun sudah semak, buah kopi sudah banyak yang terbuang, karena tidak berani memetik di kebun karena takut dengan harimau tadi. Jadi kami sekali lagi mohon bantuan pada pihak BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merangin atau Provinsi Jambi. Kami sangat mohon untuk segera menangani hal tersebut. Ini tuh supaya kita mengetahui semuanya. Dan demikian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.